Agung dua daerah di Kota Parepare, Sulawesi Selatan cacat bahkan meninggal dunia. Polisi yang sedang melakukan pembongkaran pupuk cair. Dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja, ada beberapa teori yang digunakan untuk memahami bagaimana faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Apa saja sih teori-teori tersebut? Yang pertama ada teori domino yang dikemukakan oleh Heinrich pada tahun 1931. Teori ini menyatakan bahwa kecelakaan kerja terjadi akibat serangkaian faktor yang saling berkaitan, seperti kartu domino yang jatuh secara berurutan. Heinrich mengidentifikasi bahwa ada 5 faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama ada kondisi kerja, yang kedua kelalaian manusia, yang ketiga tindakan tidak aman, keempat kecelakaan, dan yang terakhir cedera. Jika salah satu faktor dapat dihilangkan, maka kecelakaan dapat dicegah. Kemudian yang kedua yaitu teori Swiss cheese yang dikemukakan oleh James Resen pada tahun 1990. Teori ini menggambarkan sistem keselamatan sebagai lapisan keju Swiss, di mana setiap lapisan memiliki lubang atau kelemahan. Jika lubang-lubang ini sejajar, maka kecelakaan akan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan sistem berlapis untuk mencegah kecelakaan. Ketiga, teori iceberg atau gunung es Heinrich. Teori ini menyatakan bahwa kecelakaan yang terlihat hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan masalah. Di bawahnya, ada banyak kondisi atau perilaku berisiko yang belum menyebabkan kecelakaan, tetapi berpotensi besar menjadi penyebab di masa depan. Yang keempat ada teori human error dari Risen tahun 1997. Teori ini menyoroti bahwa kesalahan manusia adalah faktor utama penyebab kecelakaan yang terbagi menjadi: yang pertama ada skill based error atau kesalahan keterampilan. Yang kedua ada rule based errors atau kesalahan dalam menerapkan aturan. Yang ketiga ada knowledge based errors atau kesalahan dalam memahami informasi. Baik, yang kelima ada teori H.W. Heinrich. Heinrich mengatakan bahwa 88% kecelakaan terjadi karena tindakan pekerja yang tidak aman, 10% karena kondisi tidak aman, dan 2% karena faktor yang tidak dapat dikendalikan. Jadi yang keenam itu ada teori penyebab ganda, di mana teori ini menyatakan bahwa kecelakaan tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi kombinasi berbagai faktor yang berintegrasi seperti faktor manusia dan lingkungan kerja. Yang ketujuh ada teori relays ditemukan oleh Gibson dan Haddon pada tahun 1970. Teori mengatakan bahwa kecelakaan terjadi akibat pelepasan energi yang tidak terkendali, seperti listrik, panas, atau gaya mekanis. Pencegahannya bisa dilakukan dengan membatasi atau mengontrol energi tersebut. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil, setiap teori ini memberikan sudut pandang yang berbeda tentang penyebab kecelakaan hingga pencegahannya,
Dalam praktiknya, pendekatan yang digunakan biasa merupakan kombinasi dari beberapa teori ini agar sistem K3 lebih efektif. eh